siapa yang duluan menyampaikan dan berkasnya sudah lengkap dan sudah benar dan sudah sah sesuai dengan ketentuan aturan, ya langsung kita proses untuk menindaklanjuti pembayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Bosku, Bosku. BPKAD obrol seputar aset dan keuangan. Halo Sobat Bosku, bersama saya Kadila dalam episode ke-7 mengenai seputar pemberian THR di ASN lingkungan pemerintah Kota Palembang. Baik, telah hadir bersama kita di sini narasumber Bapak Ahmad Nasir selaku Kepala BPKAD Kota Palembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Serta Bapak Taslim selaku PLT Kabid Perben BPKAD Kota Palembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baiklah Pak. Sekarang ini kita membahas tentang yang lagi hangat-hangatnya, nah, gitu kan? Kalau Kota Palembang lagi panas-panas ya Pak ini nih Pak. Jadi tentang THR tahun ini Pak. Nah itu coba Pak, apa dasarnya, apa yang jadi pertimbangan? Baiklah, terima kasih ya Mbak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat Bosku, tahun 2026 ini bulan Ramadan sudah hampir masuk yang terakhir ya. Sebentar lagi kita hari raya. Jadi sekarang sebagian pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang sudah membicarakan dan menanti ya tunjangan hari raya ya. Iya Pak. Untuk lebaran kakek. Jadi sobat-sobat sekalian, alhamdulillah juga kemarin ya tanggal 10 ya, tanggal 10 Bapak Wali Kota sudah menetapkan peraturan Wali Kota nomor 13 Mbak Dila, yaitu tentang pedoman teknis pemberian THR dan gaji 13 bagi aparatur di pemerintah Kota Palembang yang bersumber dari APBD. Nah, perwali ini mengacu atau mempedomani ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 mengenai pemberian THR dan gaji 13 bagi aparatur pensiunan dan pegawai pemerintah lainnya. Lalu siapa saja Pak yang berhak menerimanya gitu Pak? Nah, ini siapa ya yang dapat THR siapa yang ini? dapatnya? Pasti kan tadi seperti judulnya ya, THR ini diberikan yang pertama kepada aparatur negara. Oke. Nah, yang kedua kepada pejabat negara. Yang ketiga kepada pegawai lainnya. Nah, yang pertama yaitu aparatur negara. Aparatur negara ini diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Mbak Dila, P3K ini P3K yang mana? Karena ada dua ya. Nah, P3K itu istilah itu. Polemik gitu. Tentu ya Pak Taslim dan ada P3K paruh waktu. Iya, Nah, sesuai dengan ketentuan dari Menpan bahwa P3K itu dua-duanya bagian dari P3K baik yang penuh maupun paruh waktu. Jadi kawan-kawan, sobat sekalian, siapa yang berhak itu P3K, yaitu P3K penuh dan P3K paruh waktu. Itulah bagian dari ASN juga selain PNS tadi. Jadi aparatur negara sudah ya. Ya, Nah, yang kedua pejabat negara. Nah, Siapa pejabat negara ini? Yang pertama Bapak Wali Kota kita, Bapak Wakil Wali Kota, kemudian DPRD yaitu ketua DPRD, wakil ketua dan anggota DPRD. Jadi kalau itu terbatas ya, ada 50 anggota DPRD, Pak Wali dan Pak Wakil, jadi 52 cuman yang terima dalam status pejabat negara. Yang terakhir adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah kita, ya, pegawai BLUD. Nah, pegawai BLUD ini ada di rumah sakit kita dan ada di puskesmas kita. Ya, itu Mbak Dila. banyak berarti Pak ya penerimanya ini Pak ya. Banyak, yo. Oke Sobat Bosku, ada pertanyaan tambahan lanjutan ini ya berarti ya. Apa yang jadi komponen pembayarannya? Oke, jadi sobat-sobat bosku sekalian, jadi untuk komponen THR ini secara garis besar ada dua. Yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua yaitu tambahan penghasilan.
Nah, yang pertama gaji dan tunjangan. Apa saja yang akan diberikan? Yang pertama gaji pokok, ya. Yang kedua tunjangan keluarga. Yang ketiga tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Yang keempat tunjangan pangan. Ya, itu yang akan diberikan kepada para penerima berupa THR gaji. Dan juga akan diberikan itu tambahan penghasilan, baik TPP bagi yang menerima TPP dan juga TPG bagi yang menerima TPG, yaitu tunjangan profesi guru. Nah, selanjutnya ya, apakah ini komponen ini ada potongannya? Jadi kalau seperti bulan-bulan biasa itu kita kan ada iuran wajib pegawai ya, untuk BPJS Kesehatan ya, untuk Paspen segala macam. Nah, di THR ini tidak ada potongan atau tanpa potongan sama sekali ya. Nah, yang berikutnya kalau ada potongan pinjaman bank sama lebih-lebih ya nanti ya. Jadi tanpa potongan baik yang IWP maupun yang tadi ya. Nah, yang berikutnya ya itu cak mano dasar pembayarannya. Untuk THR ini dasar pembayarannya adalah pembayaran gaji atau TPP bulan Februari. Nah, saya tegaskan sekali lagi ya, pembayaran, kata kuncinya pembayaran bulan Februari. Jadi yang dibayarkan bulan Februari itulah yang menjadi dasar komponennya saja. Jadi ada yang nanya, Pak, aku bulan Februari kemarin TPP aku ada potongan karena terlambat datang. Itu tidak mengacu kepada jumlah yang besaran yang dibayarkan bulan Februari. Jadi tidak ada potongan misalnya seperti kita di bulan Februari kemarin terlambat masuk dipotong TPP-nya, tidak. Jadi hanya kemarin bulan Februari komponen-komponen yang dibayarkan itu apa? Misalnya TPP-nya mendapat TPP beban kerja saja, berarti itu saja yang dia dapatkan, atau dapat TPP yang lain, atau gajinya dia bulan Februari itu cuma dapat gaji pokok ya, tanpa ada tunjangan keluarga karena masih single. Itu penting itu, Pak. Ya, jadi yang dia dapat itu dia kawin misalnya bulan Maret inilah ya, nah, bulan puasa kawin kan. Nah, atau Februari akhir, Pak. Februari akhir ya, gajian kan di awal Februari. Jadi pada saat pembayaran gaji Februari PNS itu belum ada komponen tunjangan keluarga. Jadi dia tidak mendapat yaitu bagian THR berupa komponen tunjangan keluarga. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi termasuk anak juga, Pak ya? Ya, tunjangan keluarga anak kan. Jadi tolong diperhatikan. Yang pertama, besarannya itu ya tadi ya, gaji tadi ada beberapa komponen tanpa potongan. Yang kedua, berdasarkan apa yang dibayarkan di bulan Februari. Nah. Oke, ini berarti jadi angin segar, Pak, untuk kami ASN ini, Pak ya. Full kita dapat, Pak ya. Aman berarti, Pak. Ya. Okay. Nah, poin yang paling penting, Pak, kapan bisa dibayar? Kaget dulu ya. Besarannya berapa? Nah, iya, kan besarannya jangan loncat kapan dulu ya. Iya. Ya. Besarannya ini juga tolong diperhatikan. Sesuai ketentuan untuk gaji itu diberikan 1 bulan gaji ya, 1 bulan. Berdasarkan yang seperti tadi ya. Yang kedua, untuk TPP dapat diberikan maksimal 1 bulan gaji ya. Nah, kemudian di Kota Palembang diberikan juga 1 bulan 1 bulan TPP ya. Nah, bagaimana Pak kalau dia kerjanya belum sampai benar. Ya 1 tahun penuh ya. Nah, khusus untuk ketentuan pembayaran atau pemberian THR bagi P3K itu ada ketentuan khusus yang mengatur, yaitu dibayarkan secara proporsional ya, proporsional. Artinya proporsional. Nah, proporsional itu kan sesuai dengan bobot jumlah bulan masa kerja dia selama
setahun sampai dengan bulan Februari. Hmm. Nah, jadi kita ketahui ya. Jadi kawan-kawan ini semisal contoh ya, ada P3K yang kemarin dilantik ya atau diangkat TMT mulai 2 November ya kalau nggak salah ya. Iya, 2 November. Berarti kalau kita hitung 2 November 2025, bulan November, bulan Desember ya, Pak Taslim ya, bulan Januari dan bulan Februari. Jadi baru 4 bulan. Nah, 4 bulan ini maka ya dikatakan yaitu baru 4/12 ya, 4/12 dari gaji P3K 1 bulan. Nah, jadi dikalikan saja nanti ya. Jadi dapatnya sesuai dengan bulan Jadi TMT-nya sejak kapan? Ya, Dalam status kepegawaiannya P3K, baik yang penuh maupun paruh waktu. Nanti ada yang dilantiknya sudah lebih dari 1 tahun penuh menerima, yang belum 1 tahun penuh tinggal dikalikan saja bobot yang sudah bekerjanya berapa bulan dibagi per 12 ya, dikalikan dengan 1 bulan. Ya, itu jadi sangat penting, Termasuk Pak, ya? gaji dan TPP-nya. Nah, termasuk juga ini ya, Mbak Dila ya, Cak Mano yang masih CPNS, Iya. terima 80% maka dia akan menerima juga sebesar ketentuan yaitu 80%. Oke. Itu akan jadi ini Pak ya, jadi pertanyaan pasti pada akhirnya kan. Iya, Di jangan sini, salah ya. Iya, di sini dijelaskan Ada aturan. lebih aturan-aturan yang dipakai. Saking excited Ya. tadi Pak ya, Ya. lupa Pak nanya kapan THR ini bisa Tadi dicairkan ini Pak. lengkap ya, siapa, Ya. berapa, mak mano, segala macam ya. Benar-benar. Nah, sekarang kapan? Kapan, Pak? Kapan? Jadi kawan-kawan, sobat bosku sekalian, silakan ya. Mulai hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Maret, kawan-kawan di OPD melakukan perhitungan dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk melakukan permohonan membayar atau SPM dan segera sampaikan ke BPKD. Oke. Jadi mulai tanggal 11 Rabu ini 11 Maret, Pak, ya. silakan bahasanya tuh ya Pak Taslim, Mbak Dila, kita siapa yang duluan menyampaikan dan berkasnya sudah lengkap dan sudah benar dan sudah sah sesuai dengan ketentuan aturan, ya langsung kita proses untuk menindaklanjuti pembayarannya. Karena Pak Taslim, hari Rabu minggu ini tinggal 3 hari kerja, minggu depan itu kita terakhir kerja hari apa? Rabu apa Selasa ya. Nah, jadi efektif hari kerja kita sudah sangat mepet. Mudah-mudahan ya teman-teman SKPD jangan lambat-lambat, tapi nak cepet-cepet, jangan ada yang keliru atau tidak sesuai dengan aturan di Boyok. Oke, kita tunggu. Oke. Baiklah Sobat Bosku, sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, mungkin ada tambahan nih dari Pak Taslim nih. Nah, ada tambahan sedikit Pak untuk kita kali ini. Terima kasih lagi ke Mbak Kak Dila, ya, Pak kawan. Jadi Kak Dila, waktu kita ini tinggal dikit. Ya. Benar. Kalau kita hitung-hitung sambil mari lagi Pak. Ya, Kami yang nak bayar ini nak lebaran juga. Jadi cepat-cepatlah masuk ke SPM-nya ke BPKD sehingga THR ini dapat segera diterima seluruh pegawai dan selesai kalau. Pak kabarnya. Rasul itu bagaimana? Baik Sobat Bosku, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe, share, and comment, dan follow IG BPKD Kota Palembang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bosku. bosku.